Ada 9 undang-undang yang melarang itu, Ya, ya. Meskipun kemudian diperbaiki dengan undang-undang BUMN, ya. semua yang bertentangan dengan Sekian ini. lembaga. Tapi ada juga loh pendapat MK yang belum dicabut tuh. Kasus di Jawa Timur Ronald Tanur itu. Ya, 3 hakimnya membebaskan orang yang sudah jelas visualnya dan pengakuannya di sidang-sidang, ya dia bersalah kan. salah. Dibebaskan. Jaksa merasa dipermalukan kan. Ya, Cari, tangkap. Tiga-tiganya hakim ternyata nerima suap di sini tanggalnya sekian. ya. Nih ternyata uang tuh ngalir juga ke ketua pengadilannya yang Yang juga kemudian kemudian tersangka. Masyarakat adat punya tanah. Tahu-tahu udah dia dikuasai oleh pengembang. Di dekat-dekat kita aja ada pagar laut, ya macam gitu. soal pemakzulan wakil presiden. Pak Jokowi respon, katanya harus satu paket. Gini, yang paling pokok itu semua bukan bergantung pada konstitusi, Hmm? bukan bergantung pada aturan, tetapi bergantung pada permainan politik. Jumpa lagi di channel DSTV, channel yang walk the talk, bukan walk Bapak sana. Kita kedatangan tamu yang super sekali hari ini, kerinduan yang lama tertunda. Selamat datang Prof. Mahfud. Makasih, Mas Iya, Dedi. senang sekali. Akhirnya Prof. Mahfud bisa di podcast kita, Prof. Karena udah lama kita kepengen. Prof, kita ini ngomong ngalur ngidul aja. Boleh. Iya. Prof, banyak orang yang sekarang mempertanyakan soal katakanlah kondisi dunia penegakan hukum kita, law enforcement, Iya. dan aparatur hukum yang kemudian cenderung seperti aparatur kekuasaan gitu, yang bisa by demand gitu kan, dan melaksanakan penegakan hukum itu secara sembrono, sembarangan gitu. Bagaimana Prof menilai? Benar nggak ini perasaan publik ini? Ya itu benar, dan mungkin sebelum masuk ke fakta-fakta yang sekarang ada di sekitar kita, kita perlu mengingatkan bahwa di mana-mana negara itu akan runtuh sekurang-kurangnya kekuatan pemerintahannya dan peningkatan kemakmuran rakyatnya itu kan runtuh, bahkan banyak yang runtuh betul sebagai negara manakala hukum itu tidak ditegakkan dengan baik. Karena kalau hukum tidak ditegakkan, orang pada akhirnya berbuat sendiri-sendiri, lalu mencari kesempatan untuk masuk ke sisi-sisi kekuasaan atau ke sisi mafia kan, lalu merusak seluruhnya, rakyat yang rugi, negara yang rugi. Jadi oleh sebab itu saya kira keadaan sekarang ini memang dunia penegakan hukum kita sangat buruk. Nah, kita menjadi tahu bahwa sekarang sangat buruk karena harus kita akui pemerintah sudah mulai melihat ini, menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi ini sehingga kita tahu betapa buruknya ya, sehingga pemerintah melakukan sesuatu kita menjadi tahu misalnya ya. Jadi kalau sekarang kita lihat dunia penegakan hukum kita itu, menurut saya ya, sepanjang pengalaman hidup saya taruhlah menghayati kehidupan bernegara ini kan mulai tahun 70-an ketika masuk SMP gitu, udah tahu ini negara caranya begini. Saya melihat ini sekarang ini situasi yang terburuk. Hukum Saat ini, ya? Iya. Hukum bisa diperjualbelikan secara silang antara penguasa, pengusaha, kemudian birokrasi, mafia dan sebagainya, itu saya kira termasuk politisi sekarang sangat telanjang. Nah sayangnya kan politisi kita itu terkadang cengeng atau brutal gitu ya. Gini, politisi itu banyak yang hadir ke pentas perpolitikan itu dengan penuh idealisme, memperbaiki negara dan sebagainya. Tapi sesudah itu ikut masuk larut dan sekarang banyak penghuni penjara itu karena tindakan korupsi dan macam-macam gitu adalah mereka yang dulu berteriak-teriak tentang reformasi. Nah sayangnya lagi terkadang kalau dalam pertarungan antar politisi sipil itu di Indonesia itu banyak sekali orang yang kalah
atau ingin menang, kalah atau ingin menang, lalu secara diam-diam melibatkan backing militer juga. Ya kan? Sehingga TNI mulai masuk lagi kan ke Iya, politik karena betul. memang sipilnya merasa butuh gitu. Nah, dalam situasi yang sekarang seperti ini lalu menjadi lebih gamblang dilakukan, misalnya Pak Presiden, Pak Prabowo misalnya terang-terangan misalnya mengawal Menugaskan kejaksaan, menugaskan TNI. kejaksaan TNI. Karena tanpa itu lawannya agak berat kali ya. Kalau kejaksaan dibiarkan sendiri tambah buruk Iya. situasi penegakan hukum. Kira-kira gitu. Lalu ada beberapa jabatan sipil yang sekarang diduduki oleh TNI. Bahkan ada Perpres itu ya, Perpres nomor 5 tahun 25. 2025. Tentang apa tuh? Perlindungan kawasan hutan atau Iya. Satgas atau PKH. Satgas. Perlindungan kawasan hutan. Yang itu semua lalu TNI turun tangan dan konon sih sampai sekarang cukup ada hasilnya untuk hutan. Meskipun itu dari sudut ketatanegaraan mungkin Tidak tepat. kurang tepat. Ya, tapi mudah-mudahan diketahui batasnya aja sampai sejauh mana dan sampai kapan kan begitu. Nanti kita masuk mendalami itu, Prof. Tapi saya ingin kembali lagi. Ketika bicara law enforcement, kan kita bicara tentang kelembagaannya. Kita bicara tentang kulturnya. Kita bicara tentang human resources-nya. Nah, ketika bicara institusi, ada kejaksaan, ada kepolisian, ada pengadilan dengan berbagai tingkatannya. Lalu sebenarnya ada juga unsur penegakan hukum ini dari kementerian-kementerian. Misalnya di kehutanan ada Gakum dan sebagainya itu ya. Juga di pemerintahan daerah juga ada. Nah, ini kayaknya semua udah tercemar ini. Banyak praktek-praktek buruk yang kita lihat di publik nih, di media. Penyebabnya apa kira-kira, Dok? Prof, yang bikin ini kayak begini akhirnya masif. Tadi Prof bilang ini yang terburuk saat ini misalnya. Iya. Iya, kalau hasil penelitian yang final tentang penyebab ini kita belum dapat. Tetapi asumsi-asumsi yang didukung oleh fakta itu kan banyak. Ya, yang pertama tadi biaya politik kita mahal udah pasti, ya kan? Biaya politik kita mahal. Dan biasanya lalu biaya politik ini lalu kita kan biasanya mencari pendana. Ya, mencari sponsor. Dan itu kemudian itu yang sudah dikenal orang. Orang lalu disandra gitu. Disandra. Kalau kamu jadi saya begini gitu. Termasuk orang yang ingin memperbaiki pun sekarang susah karena dirinya sendiri juga bisa bermasalah. Tapi ketika di semua institusi terjadi gitu. Ini yang salah apa sih? Apa kulturnya misalnya, etiknya, orangnya artinya. Atau memang sistem pengawasan kita yang buruk, atau masyarakat kita yang terlalu permisif. Apa sih? Apakah memang sekarang nih orang yang berada pada garda penegakan hukum itu, garda terdepan, memang sudah nggak punya code of ethics lagi gitu. Benar-benar sudah sangat material itu orientasinya. Ya itu. Orientasinya sekarang ini sangat material. Kemudian lagi saya ulangi, banyak orang tersandra. Anda jangan pikir wah saya ingin memperbaiki gitu. Begitu dia ngomong gitu udah disandar. Kamu kemarin gitu kok. Gitu. Masa sekarang mau nindak saya gitu kan? Lah kamu kan kemarin kan bersama saya. Gitu kan misalnya. Iya. Anda kepala Itu yang daerah, terjadi kemarin kepala daerah atau kepala apa gitu kan. Lah Anda kemarin bersama saya, kenapa sekarang menindak saya? Dong So tekan. bersih. Iya kan? Bahkan yang sering kita dengar tuh ceritanya hakim yang terakhir ditangkap Ju Yamto itu kan dulu orang yang paling diandalkan. Ini calon hakim masa depan ya. Waktu diangkat dia sebagai hakim muda tahun 2011 itu kan dia membawa beberapa orang ke kantor KY lalu di situ bersumpah saya ingin memutus mata rantai busuknya dunia peradilan. Waktu itu bersumpah itu. Sumpahnya di depan Pak Parman. Suparman kan? Iya. Cerita ke saya. Habis itu dia memang kemudian dibuang.
dia usul gaji naik waktu itu gaji, tapi lalu dibuang ke sudut-sudut Kalimantan sana karena terlalu kritis, vokal. Lalu masuk lagi ternyata menjadi rombongan yang mengepalai korupsi yang kasus ini kemarin kan, yang 3 pengadilan terlibat kan, Jakarta 1 triliun itu. Iya, Jakarta Utara, Selatan, iya. Pusat ya. Yang termasuk hakim pra-peradilan itu ya, Prof, yang kasus minyak goreng. Iya, yang kasus minyak goreng apa itu. Nah, saya tidak tahu kenapa bisa sampai begitu. Orang yang dulunya bersumpah setia untuk penegakan hukum tidak lama, hanya 12 tahun kan menjadi dari rusak. 2011 ke 2025. Iya, rusak menjadi seperti itu. Nah, berarti kan ekosistemnya memang udah. Iya, ekosistemnya sudah rusak ya, Prof. Kali ekosistem itu dalam arti jaringan-jaringan itu ya. Kalau kultur bisa diperdebatkan. Bisa diperdebatkan karena begini. Buruknya hukum itu kan dalam terutama dalam soal korupsi. Gitu kan ya. Di hukum-hukum lain pada umumnya itu bagus di Indonesia. Coba saya pernah diskusi dengan seorang guru besar dari Amerika yang di sini udah terkenal lah, Pak Jeffrey ya. Jeffrey Winters itu pernah ke kantor saya dulu cerita. Pak Mahfud, ya menurut saya tidak benar juga kata dia. Kalau orang Indonesia mengeluh budaya hukumnya itu jelek. Menurut saya kata dia, budaya hukum Indonesia ini paling bagus. Oh gitu ya? Iya kata dia. Karena apa? Itu tahun berapa, Prof? Itu waktu saya ketua MK. Oh, oke. Dan saya kira tidak berubah pandangannya begitu ya. Karena situasi yang dia gambarkan waktu itu sama dengan sekarang. Gini, coba Anda sekarang Pak Mahfud datang ke desa-desa. Berapa banyak konflik, tapi selesai di tingkat masyarakat. Kepala adat, lurah, kelompok paguyuban apa itu menyelesaikan sendiri. Loh kalau kayak gitu banyak konflik, kalau kayak gitu di Amerika misalnya itu buat apa akan ribut negaranya, setiap orang ke pengadilan, setiap kasus pengadilan katanya. Terus apa? Kalau kita merasa hukum kita buruk gimana? Saya bilang, kata dia, hukum Anda tuh buruk kan hanya di kota-kota itu, terutama di kota-kota besar di mana uang banyak beredar, lalu di situ korupsi banyak. Kalau agak ke desa-desa lah gitu, pedesaan. Meskipun sekarang mungkin di tingkat kelurahan pun udah mulai banyak orang. Tapi ya yang kelurahan tuh apa bener ya, orang lurah-lurah atau kepala desa banyak korupsi gitu kan sekarang udah banyak tuh. Iya, kalau desa mungkin ya, kalau kelurahan kan tidak ada ADD tidak ada DD, kelurahan kan langsung pemerintah daerahnya. Iya, tapi di desa pun gitu ya. Saya dengar enggak juga, wajar-wajar aja, tapi kadangkala ya keliru sedikit administrasi gitu loh, panggil polisi. Sistemnya sangat ketat ya. Panggil polisi di ini dan sebagainya. Sehingga mereka juga pada takut juga gitu. Nah, tapi oke, mungkin saya belum bisa memberi jawaban final penyebab situasi itu, tetapi kita sama dulu melihat situasinya sekarang penegakan hukum itu buruk, terutama di tingkat elit dan pengambil keputusan, terutama yang berdekatan dengan politik gitu dan perusahaan-perusahaan. Oke. Nah, sekarang Prof, sering kali orang bilang begini, penegakan hukum itu tidak boleh dengan cara melanggar hukum. Ya. Karena sering kali misalnya lembaga seperti KPK, kepolisian, jaksa itu cenderung dianggap eksesif dalam menggunakan kekuasaan penegakan hukumnya gitu. Kayak kasus Mas Hasto misalnya, kasus yang lain. Termasuk PKH belakangan ini itu banyak dikritik orang juga gitu. Ini menurut Prof gimana? PKH itu apa? Tadi Satgas Penertiban Kawasan Hutan tadi. Satgas Sawit orang bilang. Ya, Satgas Sawit. Iya bener lah prinsipnya, jangan sampai penegakan hukum itu dilakukan dengan cara melanggar hukum. Itu prinsip kan di dalam hukum. Nah oleh sebab itu juga yang mungkin menyebabkan hukum kita ini tangga kisruh. Kalau ada satu kasus diserahkan dengan cara melanggar hukum, nanti di tempat lain, loh di sana bisa, kenapa saya tidak bisa? Ya kan gitu kan. Lalu menjalar kemana-mana gitu. Nah oleh sebab itu menjadi penting menurut saya, ya mungkin karena bidang konsentrasi perhatian saya ke bidang hukum, saya sih tetap berpendapat seperti juga yang dikatakan oleh World Bank ya.
saya berpendapat kalau kita bisa melakukan penertiban untuk penegakan hukum dengan baik di kalangan pejabat-pejabat terutama APH, maka sebenarnya seluruh persoalan kita tuh sudah selesai 50%. Sisanya itu ad hoc lah ya. Ya, Itu ya, ad ya. hoc. Tapi penegakan tuh nomor satu. Ya. Terus kalau World Bank itu kan menyebut begini, 44% aset bangsa itu penegakan hukum. Ya. Iya kan? Iya dong. Yang 23 itu sumber daya alam yang Iya. kaya raya Iya. itu. Kita hanya 23%. Nah, Karena kalau hukumnya nggak bagus, siapa juga mau nanam uang di iya, siapa negeri ini kan investasi. Ada ketidakpastian, Iya. ada ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan, iya betul. Itu kan problem ya. Jadi saat pemerintah mau geber investasi, tapi urusan tanah bisa babeliut istilahnya Ya. kan. Ngurusin izin bisa nggak jelas. Atau kalau sudah dapat nggak ada kepastian. Ya. Jadi nggak sinkron gitu, Prof. Iya. Ya makanya itu. Oke. Nah, kalau menurut Prof gimana cara mungkin perbaikannya ini ke depan? Apakah misalnya nih tadi Prof bilang, oke, untuk penegakan hukum di kejaksaan, Presiden minta TNI itu jaga kantor kejaksaan, jaksa dan keluarganya. Lalu nanti untuk KPK gimana? Nggak perlu. Apa mereka aman? Kepolisian gimana? Nah ini kan jadi membingungkan ini caranya. Ya mestinya kan seluruhnya. Makanya saya katakan kunci dari semua ini kan kalau saya untuk saat ini hanya presiden. Hanya presiden yang bisa. Jadi presiden itu mungkin statement-statementnya itu sudah cukup jelas. Akan hantam korupsi, akan kejar kemana-mana gitu kan sudah jelas. Sampai sebelum saya pecat mundur gitu dan sebagainya. Meskipun itu menurut saya keliru. Orang kalau mundur duluan merasa saya berarti salah bebas ini. dari hukum. Iya kan. Disuruh mundur berarti saya ngaku salah, malah sesudah mundur dicari. Mestinya dipecat sendiri. Iya kan? Iya kan? Kalau sudah dia punya data ganti gitu. Kalau tidak ingin keras-kerasan beritahu aja kamu saya ganti gitu aja kan. Kalau tidak ingin terlalu dramatis dan mengorbankan yang bersangkutan di dalam opini publik. Tapi yang dilakukan oleh presiden menurut saya pidatonya sudah benar, tetapi dari sisi narasi udah oke gitu ya. Tapi pelaksananya di bawah. Saya terus terang belum melihat greget di karangan para menteri itu ya untuk melakukan pembersihan atau untuk melakukan sebuah koordinasi yang bagus di antara mereka untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh presiden. Iya, terkadang kan simpang siur juga tuh. Kemarin ada pengumuman tentang pemotongan tarif listrik. Oh ya, tarif listrik. Ya kan? Diskon ya. Iya. Hanya 2 hari dicabut. Nggak jadi katanya. Iya. Iya kan? Iya, banyak yang shock juga tuh. Iya, orang kan sudah berharap. Kemudian sesudah itu enggak jadi, lalu muncul pernyataan dari Kementerian SDM. Oleh itu bukan urusan itu urusan kami, tapi kami enggak dilibatkan memutuskan itu. Ini kan enggak benar kan? Iya. Cara nggak usah ngomong aja malah ya. Nggak usah ngomong gitu. Jangan malah mau lepas tanggung jawab. Iya. Nah, Prof, ini yang dilihat orang. Sebenarnya jaksa itu mau dilindungi militer atau TNI dari siapa? Dari mana? Mafia atau dari apa sebenarnya yang mengancam keselamatan mereka? Begini ya, mungkin data yang lebih lengkap itu tentu ada di presiden. Ya, memang 2 kemudian tafsirnya. Tafsir pertama memang jaksa di dalam ancaman sehingga perlu perlindungan. Tapi tafsir kedua TNI ini terlalu eksesif masuk gitu ya. Justru sengaja dilibatin gitu. Ya, yang ribut. Tapi bukan karena ancaman. Kalau dalam pengalaman saya memang jaksa terkadang itu diintervensi. Diintervensi oleh kekuatan-kekuatan yang terkadang tidak bisa dihindarkan. Yang punya political power lah, yang punya kekuatan besar. Iya. Nah, saya kan punya pengalaman dulu. Misalnya ada kasus-kasus besar itu. Pengaturan tentang tuntutan misalnya. Mahfud tuntutan jaksa. Mahfud itu dituntut berapa? Itu datang ya, ke jaksa agar dituntut sekian. Pakai pasal sekian. Jadi bisa dikoordinasikan. Jaksa yang datang ke saya. Kalau dikoordinasikan tuh mungkin itu kecurangan yang tidak terlihat. Ini jaksanya yang ketakutan yang datang ke saya.
saya dipesan harus begini sini. Makanya dulu saya berteriak-teriak Waktu kan, di Menko Pak ya. waktu saya Menko berteriak gitu. Saya bilang jangan masuk ke tuntutan pengadilan, karena saya dengar itu ada aparat penegak hukum didatangi seorang bintang 1, pesan tuntutannya harus sekian. Sehingga kalau dalam logika umum gitu, tuntutan tuh kan ada tuntutan di pengadilan tuh dengan huruf atau dengan angka ya. Kalau huruf tuh hukuman mati atau seumur hidup. Itu kan tidak bisa diremisi-remisi, mendekam di penjara terus. Kalau angka maksimal 20 kan. Kalau 20 dikurangi paling 11 tahun udah pada keluar semua kan. Itu pun 11 tahun jalan. Nah, saya bilang, siapa yang datang Pak? Ada orang Pak, bintang 1 gitu. Saya datang. Terus ya itu minta agar ini pakai pasal tuntutan. Pakai pokoknya berapapun, kalau dengan angka setuju. Jangan sampai dengan huruf. Siapa yang datang? Saya bilang. Oh Pak, bintang 1 Pak. Saya bicara ke media kan. Kalau orang yang nekan aparat penegak hukum itu bintang 1, sebagai Menko Polhukam saya punya bintang 2. Saya bilang. Kalau yang nekan aparat, Menko bukan bintang 3 ya, Prof? Hah? Menko bukan bintang 3. Bintang eselon 1 saya itu bintang 2. Oh iya. Iya. Saya punya bintang 2 gitu. Oke. Saya bisa kirim minta bintang 2 untuk ngelawan dia. Kalau yang dikirim untuk menekan penegak hukum bintang 2, saya punya bintang 3. Saya bilang. Nah, kalau bintang 4 kan enggak mungkin, karena enggak ada lagi kan. Sudah hanya 1 kan bintang 4-nya. Enggak mungkin turun sendiri kan, gitu. Sehingga kita bisa ketemu. Kalau dengan bintang 4 bisa dengan saya sendiri kan, ketemu langsung. Nah, itu betapa penegakan hukum itu di kejaksaan pun terkadang itu melakukan intervensi, tekanan. Dan Anda bisa lihat juga tuh cerita-cerita di daerah, persaingan antara para penegak hukum. Iya toh? Iya, betul. Itu terjadi gitu, rebutan kasus, saling teror dan sebagainya. Bahkan di sini pun kejadian kan? Di Jakarta aja kejadian kan? Iya. Ada yang cywar pakai pasukan gitu-gitu. Jadi kita sudah kehilangan idealisme ya dalam penegakan hukum. Dulu sih masih lumayan kan. Saya kira di era Orde Baru pun tidak sebrutal sekarang loh. Iya. Kayaknya setelah reformasi ini, penegakan hukum ini menjadi komoditas ekonomi yang paling enak dan gurih kayaknya dibanding orang usaha gitu. Iya. Lebih baik menjadi pengusaha hukum. Pengusaha hukum. Kelar banyak banget kan. Yang di Jakarta kayak kasus minyak goreng juga. Iya. Tapi ini kan terjadi karena orang-orang nih, baik itu di polisi, jaksa, tentara, itu kan datang pernah dari daerah-daerah. Kemudian ini kan berjejaring, Prof, sampai mereka duduk di eselon 2, 3, 4, 1 dan sebagainya. Selalu terbentuk nih mafia-mafia peradilan, mafia hukum. Nah, ini yang ngelawan bisa terlempar. Betul. Iya kan? Yang ngelawan bisa terlempar dan dia bisa meringkuk di penjara juga. Memang bisnis mafia hukum ini paling menguntungkan kayaknya, Prof. Dan gampang gitu. Bisnis hukum ya gampang kan? Gampang. Asal punya jaringan, asal bisa nyandera seseorang. Iya, betul. Iya kan? Kalau hakim disandera gimana? Coba bayangkan Anda kasus di Jawa Timur, Ronald Tanur itu. 3 hakimnya membebaskan orang yang sudah jelas visualnya dan pengakuannya di sidang-sidang, ya dia bersalah. Dibebaskan. Sesudah disoroti masyarakat, ketua pengadilannya bilang enggak, hakim 3 itu udah bagus. Itu nasionalis sejati katanya. Ini ketua pengadilannya nih. Sudah itu jaksa merasa dipermalukan kan? Cari, tangkap. 3-tiganya hakim ternyata nerima suap di sini, tanggalnya nih sekian. Nih ternyata uang tuh ngalir juga ke ketua pengadilannya yang juga kemudian tersangka. Sama dengan yang di Jakarta. Ya kan? Jakarta Selatan tuh lalu melibatkan jaringan banyak. Belum lagi kita belum pernah mengungkap misalnya dana-dana yang dari bawah yang katanya untuk nyetor ke hakim-hakim di Mahkamah Agung kan belum banyak yang diungkap. Betul. Iya kan? Yang paling receh yang 1 triliun cash itu ya. Iya, yang Zarov ya. Zarov kan itu udah untuk sekian puluh perkara. Iya kan itu.
Betul. Kan tinggal ditanya perkara apa Mana saja gitu aja, ya. siapa Kalau aja ditanya gitu ndak ngaku kan. Jaksa itu pasti punya cara untuk mengetahui ini di menemukan. mana. Iya kan. Nah Oke. itu Jadi ada nggak sih satu sistem atau regulasi, undang-undang, peraturan yang bisa menertibkan ini semua? KUHP misalnya atau apa gitu Prof, yang bisa menertibkan penyelewengan-penyelewengan seperti ini? ndak. Kalau saya sih Mas Dedi berpendapat ya sesudah mendalami aturan-aturan kita udah bagus. Udah bagus sebenarnya ya. Ini Apa man coba? behind the gun-nya yang Iya bermasalah. orang-orangnya dan orang-orang ini banyak yang tersandera juga sehingga tidak berani mengambil tindakan-tindakan. Tindakan, nggak bisa Kalau go clean lah nggak ya, bisa ya. terancam juga. Iya. Nah itu masalahnya sehingga ke depan mungkin ya bagaimana kita Melahirkan generasi penegak melahirkan hukum yang dari penegak benar-benar punya hukum. mentalitas ideal, Dan itu idealis gitu harus minimal lah. dimulai dari bagaimana penentuan pimpinan. Betul. Mulai dari yang paling atas sampai pimpinan-pimpinan. Kalau ini bersih-bersih saja kan untuk apa Ya, yang di kita bawah atur? nggak akan berani ya. Iya kan? Nah oleh sebab itu ke depannya kita mungkin masih perlu waktu agak panjang mencari kepemimpinan yang visioner seperti itu. Sekarang aja misalnya kan Pak Presiden belum mengganti kan semua Iya. apa namanya lembaga penegakan hukum nih kan bos-bosnya nih kan Kapolri, Jaksa Agung, yang lain-lain masih sama kan. Isu-isu aja kan mau diganti. Ya, Oh besok mau diganti, setiap mau diganti malah nggak jadi lagi. iya. Kan kita jadi apa sih yang menghambat ini? Kan gitu kan? Yang Prof bilang tadi kita lebih buruk dari Orde Baru itu terasa loh Prof, kayak di kami. Dikit-dikit itu kepala daerah pasti ada yang telepon tuh. Gitu ya. Ya, di dewan juga begitu tuh ada yang telepon-telepon gitu kan. Jadi Pangkop Kaptip zaman dulu tuh balik lagi nih. Sekarang nih. Kalau udah cerita teman-teman wartawan, teman-teman kepala daerah dan sebagainya termasuk di DPR. Ini walaupun isu ya, tapi terlalu banyak orang cerita. Dan media juga udah banyak mengungkap itu kan. Kok bisa terjadi ya, Prof? Dan iya, sekarang betul itu sudah satu indikator bahwa lebih buruk kan dari Orde Baru. Korupsinya sendiri jaringannya sekarang dari atas ke bawah kan. Dari tengah ke samping sini kan ini. Dulu perguruan tinggi itu relatif di zaman Pak Harto sekalipun kan Relatif bersih berwibawa ya. Kalau sudah kampus gitu Iya. Pak Harto pun Sivitas akademika. iya. Ada apa Iya. tersendiri, wibawa tersendiri. Ya, sekarang kan misalnya tadi Prof bilang, polisi mungkin yang perwira tinggi itu ada 68 katanya yang sudah masuk ke lembaga dan kementerian. TNI ini sedang mengejar nih ketertinggalan mereka. Ketinggalan. Iya, kayaknya ini kan persaingan juga nih. Kayak lomba. Lalu semua BUMN hampir semua tuh ada tuh kalau nggak tentara, birokrat, polisi, hampir semua sudah bagi-bagi. Padahal BUMN itu yang mengelola kekayaan negara nih. Iya. Ini gimana kita berharap ada? Katanya mau efisiensi ya. Ya saya sudah pernah bicara juga. Selain tentara dan polisi di BUMN juga rangkap jabatan wamin. Ya kan? Ya. Saya katakan ada 9 undang-undang yang melarang itu. Ya. Meskipun kemudian diperbaiki dengan undang-undang BUMN semua yang bertentangan dengan lembaga. Tapi ada juga loh pendapat MK yang belum dicabut tuh. Bahwa MK memang dulu waktu diminta melarang ya. Waktu diminta melarang rangkap jabatan wamen, jawaban MK permohonan itu ditolak oleh MK. Karena apa? Karena sebenarnya bagi MK wamen itu satu paket dengan menteri sehingga yang tidak boleh dijabat menteri tidak boleh juga oleh wamen gitu. Nah, ini tidak diperdulikan. Tabrak aja. 2 bulan lalu masih 16 wamen ya yang sekarang tambah lagi dalam 2 bulan 40 lebih kayaknya. Iya. 48 tuh berapa tuh? Sudah masuk semua tuh. Masuk. Nah, jadi, kalau begini gimana efisiensinya yang bukan hanya soal efisiensinya, pengelolaan kekayaan negaranya seperti apa? Negara seperti apa? Karena mereka pasti belum tentu tahu juga baca neraca keuangan. Iyalah. Tidak tahu juga tentang bisnis model, bisnis proses. Artinya kan tidak ada good governance juga di dalam. Jangan-jangan sampai ke bawah tuh ntar aksi bisnis itu juga bisa dikendalikan kepentingan-kepentingan kan. Betul. Nah itu persoalan kita udah tahu tuh persoalan-persoalan. Tapi kalau saya mau diapain ya? Saya selalu katakan tinggal Pak Prabowo aja lah ini.
yang bisa gitu. yang Yang mengembalikan bisa. ke relnya Kalau semua ya. kita ingin apa kan nggak bisa juga. Betul, hanya bisa ngedumel kritik aja. Menteri pun nggak bisa loh. Mhm. Nggak bisa. Menteri bisa dilawan oleh menteri lain. Iya, Iya kan? betul. Iya kan? Oke. Kalau kalau presiden yang bicara kan gampang kalau presiden. Tinggal perintah kan? Perintah. Dia punya semua hak yang diperlukan untuk melakukan apapun di sebuah negara. Itu kepala negara dia. Jadi kadang kalau kita ke bawah ya Prof, terasa banget di masyarakat itu. Terlalu banyak persoalan yang dihadapi. Dari sisi itu tadi penegakan hukum itu kan apa namanya menyentuh banyak orang ya Prof ya. Ya. Terkait juga dengan kehidupan ekonomi mereka seringkali, Ya. dengan hak-hak mereka. Nah dalam situasi seperti ini kemudian ada persoalan ekonomi juga yang membebani pemerintah. Ini kan bisa satu potensi bom waktu juga buat Bisa. pemerintahan, buat negara. Iya. Ini Jadi kalau rakyat sudah tidak punya harapan dan tidak diberi harapan untuk perbaikan, misalnya masalah pertanahan aja ya. soal pertanahan betul. Betapa banyak orang punya tanah, masyarakat adat punya tanah, tahu-tahu udah dia dikuasai oleh pengembang. Dia tidak pernah merasa dia berembuk kalau masyarakat adat ya. Tanda tangannya tahu-tahu sudah ada yang mewakili di situ. Tapi bukan hanya itu, perorangan juga orang-orang miskin. Tanahnya tuh bisa diambil hilang dan tidak bisa mengadu. Atau misalnya kayak di dapil saya Prof, ada PSN, NJOP-nya diturunin habis Prof, dari 50.000 jadi tinggal 7.000 misalnya. Iya, gila kan? Gila, dan itu dilakukan oleh negara kan. Iya, di dekat-dekat kita aja ada pagar laut, macam gitu. Seakan-akan kita ini tidak berdaya. Kalau masyarakat bertanya itu, enggak ada yang menjawab tuh di pemerintah coba. Betul. Nah kalau ini dibiarkan terus terjadi, rakyat kan sampai pada titik di mana nanti akan jadi amok nih barang. Iya. Makanya yang saya katakan tadi, kalau hukum tidak ditegakkan, negara itu pada saatnya akan kacau, akan hancur juga. Gitu. Oke. Nah, salah satu analisa orang adalah terjadinya chaos transisi ini adalah karena tarik-menarik kekuasaan politik di tingkat puncak itu belum kelar nih, Prof. Apakah menurut Prof ada indikasi seperti itu? Bisa juga. Makanya saya katakan tadi, orang bisa saja juga sedikit banyak tersandera ketika akan melakukan sesuatu, belok lagi. Kita bisa boleh berpersangka balik, ya belok dulu saya enggak apa-apa gitu kan, bisa. Poco-poco lah kalau kata. Ya, belok dulu. Tapi jangan keterusan belok itu. Waktu bagi pemerintah hanya 5 tahun. Sekarang ya jangan cuma 4 tahun, nanti 1 tahun terakhir udah siap-siap pemilu berikutnya. Enggak, kalau siap-siap pemilu berikutnya 2027. Pengalaman saya dulu pemilu 2024 tuh April 2022 udah sibuk semua. Ya kan? Berarti efektif nggak sampai 3 tahun sebenarnya. Makanya. Terus kapan? Dan dengan banyaknya menteri yang berasal dari partai politik, relawan dan sebagainya. Ini lebih parah lagi nanti ya, walaupun ada 48 kementerian, semua sibuk dengan urusan pemilu dong jadi. Semua sibuk. Malah semakin parah nanti karena terlalu luas ininya kan. Betul. Span of kontrolnya juga susah nih bagi presiden kan. Karena sekarang saja kita mendengar bahwa presiden seringkali hanya punya waktu untuk Menko nih, tidak untuk menteri-menteri gitu. Karena saking banyaknya kementerian ini. Itu gimana ngelolanya itu Prof? Itu pertanyaan hampir setiap hari. Ini mau diapakan negara ini, meskipun kalau ditanya kepada pejabat resmi itu, wah kita optimis lah. Semuanya berjalan baik, ekonomi baik, ini baik gitu. Nggak ngapa-ngapain pun baik gitu. Iya, kalau saya katakan pertumbuhan kemajuan masyarakat itu kan, perkembangan kemajuan masyarakat itu kan teorinya ada dua, ada yang sifat linear. Asal ada pemerintah, pasti berjalan. Pemerintah asal pemerintahnya ada jalan kan. Ada yang melalui planning, perencanaan gitu. Ya, dengan minimalis seperti itu lalu bilang wah pasti baik. Semuanya pasti baik gitu. Nah, kemarin Mas Dedi, minggu lalu saya ketemu dengan beberapa akademisi, dosen-dosen senior di Jogja yang punya kepedulian terhadap perkembangan masyarakat dan negara kita ini. Mereka sudah ada yang bilang gini,
Pak Mahfud katanya, udahlah katanya, biarin aja di negara kayak gini. Wong kita sudah berteriak, enggak Ya, didengar. kurang kenceng apa gitu ya. Ngampaikan surat resmi, nampaknya enggak sampai ke presiden. Udah disampaikan ke pejabat yang bersangkutan, ketika ketemu presiden masih enggak tahu juga. Iya. Berarti Banyak enggak cerita sampai. begitu ya. Itu akademis ya di Iya, Jogja. iya, iya. Oleh sebab itu Pak Mahfud, kita lelah-lelah gitu, udahlah, biarin. Mari kita bekerja sekarang membangun kesadaran masyarakat saja. Gitu. Bagaimana kemandirian kampus, kemudian menggalang kekuatan-kekuatan masyarakat untuk membangun gitu ya, untuk membangun tanpa terlalu banyak berharap pada negara. Betul. Negara udah tidak bisa diharapkan. Nah, sudah sampai segitu sekarang. Sekarang ini Posisinya udah seperti itu ya. Orang sudah kayak Baru- give up hope ya. baru minggu lalu saya Iya. ketemu. Saya juga Prof mereka. lihat tuh, karena kan saya baru mengalami ada pemerintahan ya yang tidak terjadi peralihan kekuasaan nih, masih ada tarik menarik nih. Baru pada periode ini nih kan. Kalau periode lain kan lancar-lancar aja. Presiden satu selesai masa jabatan, presiden kedua masuk, everything is new again gitu ya, terjadi revitalisasi, ada reposisi. Kalau ini kan enggak nih, masih ke bawah terus tuh. Masih ke bawah terus. Masih ke bawah terus. Nah, ini kan kemudian yang menimbulkan apa namanya ya, kegaduhan-kegaduhan ini kan muncul karena itu. Iya. Karena ada tarik menarik seperti itu. Nah, ini kenapa sih bisa terjadi, Prof? Kalau menurut Prof? Ya saya tidak tahu juga. Kenapa itu terjadi? Apakah ini karena sistem kita atau karena memang ini hanya perilaku gitu ya, Menurut aktor perilaku Menurut, ya. perilaku dan apa namanya kasuistik ya. Kasuistik, Kan selama ya. ini tidak pernah terjadi. Belum pernah. Presiden tampil ya. Ya, Presiden. Ibu Mega kemarin selesai walaupun hanya 3 tahun presiden dikalahkan oleh menterinya, biasa aja tuh, meluncur gitu ya. Lalu Pak SBY juga berakhir, masuk Pak Jokowi. Lalu Pak Jokowi masuk Pak Prabowo. Oh, ini tarik menarik terus nih, nggak selesai. Pak siapa? Pak Harto diganti Pak Habibie. Pak Habibie, lancar. ya, Habibie lancar. diganti Gus Dur lancar. Lancar. Gus Dur ganti Ibu Mega lancar. Bahkan Bung Karno aja yang dijatuhkan Pak Harto tidak menimbulkan huru hara gitu ya. Iya. Tapi yang kali ini kayaknya memang kita dapat apa namanya pengalaman baru nih, walaupun jelek ya Prof ya. Oke. Nah, tadi Prof mengatakan kita hanya bisa berharap sama presiden untuk mengembalikan roda penegakan hukum, roda penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan nih ke relnya. Harapan itu kira-kira berlebihan atau memang wajar, Prof? Kalau saya masih menganggap agak wajar. Agak wajar. Karena ini kan baru kurang lebih 8 bulan ya. Baru 8 bulan dan langkah-langkah yang memberi sinyal untuk itu sudah mulai ada terlihat kan. Ada indikasinya Prof lihat ya. Indikasinya. Ya misalnya pembongkaran kasus-kasus yang dulu dianggap sakral ya. Iya. Nggak bisa disentuh ini, pengusaha ini nggak bisa disentuh, lembaga ini nggak bisa disentuh. Sekarang sudah mulai disentuh betul. Meskipun saya sudah sampai ke atas, belok lagi dulu. Iya. Ya kan. Rupanya ada poco-poconya dikit lah. Harimaunya di sana, mundur dulu gitu. Tapi bagaimanapun ini sudah mulai dibongkar. Lalu sinyal yang kedua, nampaknya ancaman presiden agar pejabat jangan main-main gitu mungkin cukup efektif untuk tidak main-main menimbulkan kasus-kasus baru gitu ya. Ya. Tapi ini baru 8 bulan loh. Ya. Kalau walaupun ada juga kayak kemarin di Kementerian Tenaga Kerja kemarin ada digerebek oleh KPK kan gitu-gitu nih. Iya, itu kan sisa yang dulu. Oke. Iya kan? Dulu ya. Iya, yang hanya baru dibongkar. Yang baru dibongkar kayak kayak Kemendikbud. Oh, Kemendikbud soal komputer. Sama kan? Kasus yang dulu-dulu juga dibongkar. Iya. Yang dulu dianggap enggak bisa dibongkar, sekarang mulai masuk kan. Nah, itu bagus juga. Menurut saya harapan. Menimbulkan harapan ya. Mudah-mudahan itu nanti berlanjut pada kekuatan yang lebih konkret untuk melawan itu. Ya, bukan hanya bongkar itu, ngelawan kekuatan yang menghambat, yang menggerogoti juga, menghalangi ya. Parasit-parasit yang melekat di tubuh pemerintahan itu supaya kita kan tidak anti pengusaha juga. Enggak kan? Kita juga, kan, tanpa pengusaha ya pajak juga, silakan. Tenaga kerja juga sulit kan. Yang penting aturannya. Betul. Iya. Dan apa namanya ya ada kata cukup juga kadang Prof. Iya kan. Kayak ini misalnya kan soal Raja Ampat. Nah, Raja Ampat ya.
tiba-tiba yang 4 dicabut. Nah, 4-4 ini belum eksploitasi. Ya, artinya tidak mengganggu lingkungan, gitu kan. Yang tidak dicabut ini GAGS ya. GAGS itu 25% dimiliki oleh anak perusahaan BUMN Antam, 75%-nya perusahaan swasta dari Australia. Wah, Ya kan? Katanya itu tidak masuk dalam kawasan geopark. Tetapi kalau dilihat di peta, karena katanya 40 km 40 kilometer. Kelihatannya di peta gitu. Tapi kalau itu mengandung tailing atau yang lain, lama-lama kan oleh arus laut ini dibawa juga nih. Terumbu karang di geopark juga bisa terganggu. Jangan dianggap material itu hanya akan ada di sekitar pulau itu, kan dia masuk ke laut. Kalau lihat kemarin video-videonya itu, Prof. Nah, ini yang kadang-kadang kita bingung ini. Iya, itu gimana ya? Termasuk soal pasir yang pasir laut. Ya, yang pernah ribut itu sampai sekarang masih banyak loh penyeludupan. Banyak pasti. Pasir-pasir. Ya, yang katanya sedimentasi itu. Padahal kita lihat dari daftar daerah yang diusulkan untuk konsesi itu, kalau nggak salah hanya ada 2 yang di muara sungai gitu. Artinya yang lain-lain kan bukan sedimentasi. Iya. Nah, itu yang penyeludupan hukum kayak gini luar biasa. Iya, kita berharap lah. Pak Prabowo 4 tahun sisa Pak Prabowo ini. Enggak 4 tahun juga, Prof. Tinggal 2 tahun lagi. Tinggal 2 tahun kurang lebih di luar politiknya. Iya. Kalau titiknya kan 4 tahun. Oke. Nah, sekarang nih banyak yang gerah. Prof mungkin udah tahu, udah sering komen juga soal pernyataan para purnawirawan perwira TNI, perwira tinggi TNI, jenderal-jenderal TNI, purnawirawan soal pemakzulan wakil presiden. Pak Jokowi respon, katanya harus 1 paket. Ya. Menurut Prof gimana, Prof? Gini, yang paling pokok itu semua bukan bergantung pada konstitusi, bukan bergantung pada aturan, tetapi bergantung pada permainan politik. Oke, political game ya. Iya. Dan gini, 1 paket kata Pak Jokowi itu menurut saya Pak Jokowi tahu bahwa tidak harus 1 paket. Itu semacam ancaman aja menurut saya. Lalu lu coba-coba ntar gua juga loh, gitu ya. Dulu 1 paket kita kerjanya kira-kira gitu ancamannya. Karena menurut Undang-Undang Dasar kan bunyinya jelas. Presiden dan wakil presiden presiden dan atau wakil presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam, berarti dan atau kan bisa 1 paket. Bisa terpisah. Dan dalam praktek juga sendiri-sendiri juga. Ya. Meskipun mengatakan Gus Dur itu bisa tuh dipecat sendiri oleh MPR. Gus Dur kan memang dipilih oleh MPR. Sekarang pun kan aturannya dipilih oleh MPR kalau terjadi kekosongan. Sama aja. Jadi bisa 1, bisa 2. Gitu. Bisa presidennya, bisa wakilnya, bisa dua-duanya kan begitu. Nah, itu persoalannya politik ya. Itu persoalannya politik. Jadi begini. Menurut saya ya agak pesimis untuk lebih baik tidak buang-buang waktu terlalu banyak untuk itu, karena begini, pada akhirnya kita sudah tahu ngitungnya 2/3 kan dari anggota MPR. Iya, tapi 2/3 ini sebenarnya kalau Pak Prabowo mau, udahlah demi kebaikan adik kita baik-baik aja udah ganti kan bisa. Pasti yang 2/3 tuh ikut lah, pasti gitu kan. Kalau tidak ada apa-apa. Tapi kalau menghambat ini gampang kok untuk menyatakan, misalnya taruhlah ada bukti misalnya ya, Gibran atau Pak Prabowo sendiri atau siapa, ada bukti misalnya diduga kuat melakukan pelanggaran yang menyebabkan bisa dimakzulkan, ya kan? Misalnya diduga kuat korupsi gitu ya. Pertama, apa DPR-nya dan parpolnya berani? 1. Yang kedua, seumpama berani, nanti akan timbul perdebatan hukum. Sesuatu mau dinyatakan korupsi atau tidak korupsi itu pidana. Oleh sebab itu harus dibawa ke pengadilan negeri dulu kan. Ada kekuatan putusan yang nggak boleh dong kok tetap ya. Kok MPR tiba-tiba atau DPR tiba-tiba mengatakan presiden, wakil presiden melanggar hukum, itu harus pidana dulu. Itu belum diatur. Kalau saya sih menafsirkannya itu di bidang ketatanegaraan cukup diputus oleh MPR, oleh DPR, lalu MK sebagai lembaga hukum. Betul, itu terjadi pelanggaran hukum di bidang korupsi dan sebagainya. Tapi ini kan bukan hukum pidana, berlaku juga karena
MK itu tidak menjatuhkan hukuman, iya kan? Kalau pidana itu vonisnya dihukum atau bebas. Kalau MK kan benar atau tidak tapi tidak menghukum. Hukumannya politik dikembalikan di DPR. Ya. Tapi tetap saja sudah mulai ada yang mengatakan nggak bisa dong. Seumpama dia dianggap korupsi, nerima suap, gratifikasi karena keluarga pejabat gitu. Nggak bisa, itu harus diadili dulu PN. Nah di PN berapa tahun ya? Di PN taruhlah peradilan cepat bisa 3 bulan, 6 bulan. Ya, tapi sampai Nanti, kasasi iya, PK nanti bisa. sampai kasasi lah. Itu kan lama. Masa jabatan udah habis juga. Iya Iya kan, udah pemilu lagi, udah. Jadi sebenarnya itu sangat dimungkinkan sebagai sebuah proses politik ya, Iya. tidak harus sebuah proses hukum ya. Kalau ikut proses hukum lama dan mungkin Lama dan tak pasti. Iya, lama tidak pasti dan mungkin di tengah jalan dioperasi orang. Oke. Gagal kan, putus di tengah jalan. Iya. Tapi kalau diambil misalnya dengan cepat, udahlah ayo demi kebaikan kita terima ini ganti misalnya. Iya. Tapi kalau yang berani mengatakan itu hanya Pak Prabowo, yang bisa mengatakan itu hanya Pak Prabowo. Dan yang lain pasti manut kok, politik apapun. Pasti. Di sandera apapun enggak bisa. Tapi menurut Prof, Presiden. ini dorongan para purnawirawan ini dan sebagian masyarakat sipil ini sesuatu yang serius atau sekedar alarm aja mengingatkan? Serius tetapi tidak masif. Gitu loh. Yang menyampaikan ini serius. Serius. Yang Berarti ini memang itu ada niat yang tapi serius. melihat kenyataan politiknya tidak masif karena sekarang masyarakat sipil sendiri udah banyak yang terkooptasi juga. Yang dulu berpikir kayak gini-gini ini sudah hampir enggak ada, udah ke sana semua. Oh gitu. Iya kan? Kan udah banyak. Ya. Sekarang masyarakat sipilnya kan lemah. Tapi kalau ngelihat yang mempersoalkan ijazah Jokowi misalnya itu kan masih cukup masif itu. Iya, masih cukup masif memang. Tetapi tidak akan mampu Menyatu, menurut saya. tidak akan Karena di tingkat masyarakat sendiri kan Belahannya masih belahannya cukup kuat ya. lalu di pemerintah sendiri nampaknya ya udahlah. Masih wait and see. Oh, Iya, wait and see. tapi berarti kita lihat saja lah ini prosesnya nanti. Iya. Karena ujungnya kan presiden yang menentukan ya. Ujungnya presiden. Pasti di sana kan. Artinya DPR MPR ini nggak akan bisa bergerak sepanjang presidennya tidak punya ketegasan sikap. Kalau presiden diam-diam aja nggak akan jalan. Nggak akan Nggak jalan. akan ada yang berani. Nggak ada akan yang berani. Oke, tapi menurut Profesor sendiri, Prof Mahfud sendiri, apakah yang disampaikan oleh para purnawirawan ini sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang logis, atau ini hanya karena seperti disebut para buzzer, ini kan pendukung yang lain kira-kira gitu? Saya terhadap para purnawirawan itu punya prasangka baik ya. Tetapi saya punya 2 hal yang menyebabkan saya harus membatasi diri bicara soal ini. 1, saya ini mantan kompetitor. Betul. Bisa dituduh macam-macam kalau saya berpendapat Secara etis lah. Iya kan? Bisa dituduh macam-macam. Nggak bisa menerima keadaan bla bla Bilang bla. tidak bisa menerima kekalahan lah. Ya biar saja kita lihat perkembangannya. Kita beritahu rambu-rambu politiknya, kita beritahu rambu-rambu hukumnya. Gitu? Oke, cocok. Nah, kalau sudah begini nih, kita kan mewarisi satu keadaan yang sebenarnya lebih banyak beban daripada harapan nih Ya. ke depan, Prof. Betul. Nah, apakah Pak Prabowo menurut Prof sudah mampu mengidentifikasi semua katakanlah titik-titik krusial ini dan punya pikiran untuk memobilisasi kekuatan bangsa ini, energinya untuk bisa maju ke depan? Saya berpikir Pak Prabowo tuh orangnya sangat cerdas. Bacaannya banyak dan responnya terhadap sesuatu selalu masuk ke inti meskipun kita tidak selalu setuju kan gitu. Tapi dia ngerti masalahnya. Di sini pun saya yakin Pak Prabowo tahu ini masalah kita. Tinggal persoalannya apakah Pak Prabowo ini yang muncul di masyarakat ya, apakah Pak Prabowo ini mau menyelesaikan ini atau ya udahlah saya pokoknya udah jadi presiden nanti kalau sudah ganti biar orang lain menyelesaikan. Bisa saja kan begitu ya kan. Sehingga yang berat ini udahlah saya sini udah nikmati aja udah 20 tahun mau jadi presiden baru jadi. Sekarang gini aja biarin ke orang lain gitu.
Mungkin bisa jadi Bisa, begitu. Tapi bisa, kalau iya. dia mau bisa. Kenapa seorang presiden tidak bisa? Dia pinter dan jenderal pula kan. Iya, iya. Dia punya pengalaman lama Pengalaman. mengurus politik dan kekuasaan. Tapi Komandonya ada kuat. satu yang lemah kan Pak Presiden, belum punya pengalaman yang cukup kuat lah di pemerintahan kan, Ya. kecuali hanya ya efektif mungkin 3 tahun jadi Menteri Pertahanan kan. Ya. Sisanya kan COVID kira-kira gitu Ya. Ya tapi enggak lah, bacaannya kan banyak. Bacaannya Apalagi banyak. pernah menjadi orang penting di era Orde Baru itu saya kira bekal-bekal politiknya Iya. dan wawasannya tentang Pengelolaan kenusantara negara lah, cukup. kekuasaan. Jadi kita berharap Pak Presiden segera menemukan pusakanya gitu Ya, ya. juga menemukan pusaka. Wah, jangan masih ditarik-tarik sama yang sana-sana gitu Prof ya. Iya. Oke, Prof, apa pesan untuk anak-anak muda sekarang? Karena ada kecenderungan gini sekarang. Orang takut melakukan kritik. Ya. Tidak hanya politisi karena partainya, kedudukannya dan sebagainya gitu, atau mungkin dosa-dosanya juga. Tapi kelihatan kayak kemarin ada komika nih mengkritik soal pemberian jam tangan Rolex kepada pemain bola. Tempo 24 jam dia hapus nih. Bahkan Tempo itu ada menulis bahwa ada Kompas ya. Ada kecenderungan orang menjadi takut sekarang nih mengkritik. Apa pesan Prof untuk situasi ini? Ya gini, kalau anak-anak muda tuh seharusnya sadar ya bahwa masa depan negara ini ada di dia, ada di generasi muda. Dan masa depan generasi muda ada di negara ini. Oleh sebab itu kalau dia hanya ingin enak-enak, tidak mau bersikap terhadap situasi, tidak mau ambil risiko, ya negara ini yang akan rugi. Dia sendiri akan rugi. Kalau negara ini rugi, dia akan rugi, anak-anak muda ini. Oleh sebab itu mari kita semua anak-anak muda ini menjadi anak muda. Jangan menjadi orang tua ketika masih muda. Kalau orang tua itu kan udah malas-malas ya, udah gitu aja kan. Kalau anak muda itu ya jadilah muda gitu. Iya. Gitu. Tapi ya itu tadi orang apa namanya cenderung ya langsung nih. Kan ada yang menyatakan pendapat begini. Tadi aja rektor aja ada yang polsek yang mendekatin tuh kan. Ya. Yang bertanya-tanya gitu. Ini apalagi orang biasa. Tiba-tiba dapat DM atau telepon gelap gitu kan ngeri juga, Prof. Iya. Iya memang ngeri, terutama kalau orang nggak punya backing ya, nggak punya pengalaman apa, jadi takut. Apalagi disebut, wah nanti mau diajukan ke pengadilan udah gemeter tuh. Iya, berarti kan yang harus kita nasihati ini adalah pengelola kekuasaan dong, bukan masyarakat. Iya gitu. Sebenarnya nggak perlu nasihati, mereka sudah tahu bahwa itu tidak boleh dan itu akibatnya ke masyarakat. Tapi masih banyak yang menggunakan itu, meskipun kita juga harus apresiasi banyak juga aparat yang sebenarnya bersih. Banyak, tapi kan masih di pinggir. Jadi anomali kan. Ini yang menjadi problem kan. Mereka yang benar, lurus dan katakanlah bersih itu malah anomali dalam ekosistem yang seperti sekarang ini gitu. Iya. Aduh, memang ribet ya ngomongin suram. Apa yang positif, Prof? Apa yang melegakan situasi hari-hari ini? Iya, biasa aja saya kira. Biasa aja ya. Gawat nih. Aduh, ya sudah. Kemarin mau ikut bergembira, wah sepak bola kita nih mau maju. Taunya dikasih 6-0. 6-0, iya. Saya gitu 2-0 saya matikan TV, Prof. Baru dikasih Rolex, langsung dikasih 6. Salahnya karena dikasih Rolex. Harusnya dikasih Casio. Atau Kasih. Seiko. Iya kan, jadi pemain Jepang juga ngeri kan nanti kalau beradu bola, nanti nggak beli Casio lagi mereka. Ini beli Rolex diajar. Salah itu. Padahal sebenarnya kita kan ingin kebanggaan dengan sepak bola itu kebanggaan pinjaman. Betul. Ya. Kebanggaan pinjaman kan karena ini kan orang asing semua yang main. Tapi oke lah, naturalisasi pakai merah putih bisa menang bagus. Ini udah pinjam masih kalah lagi. 6-0 lagi kan. Tapi ini kebiasaan kita ini main jalan pintas ini, Prof. Harusnya kan yang kita benahi itu adalah kompetisi kita. Ya, dari mulai tingkat kampung nih sampai kompetisi nasional. Tapi kan ini judi-judi ini yang merusak ini semua kan selama ini, Prof, gitu. Betul. Sampai kita harus potong kompas, masukin aja pemain internasional, tapi ini kan gak sustain. Tidak berefek jangka panjang. Iya. Akhirnya malah anak-anak kita yang punya potensi tidak punya kesempatan bermain di level internasional. Betul. Lah, berarti kan nanti ketergantungan terus nih. Ketergantungan terus.
Olahraga pun bergantung ke orang atlet. Tapi kita nggak perlu malu kali, Prof. Jangankan kita kan, Cina yang penduduknya di atas 1 miliar aja susah cari klub sepak bola, cari 12 orang yang pintar main bola. Pintar main Ya bola. dari sisi itu mah kita Oh, iya, udahlah iya, jangan iya. terlalu malu lah. Ya, Kalau masih 6-0 masih oke lah lawan Jepang, walaupun untuk menghibur diri. untuk menghibur diri. Lihat aja Cina sama India kan nggak baik-baik amat juga gitu, Prof. Ya, ya. Makasih, Prof. Yuk, makasih ya. Thank you. Jadi terus Jumpa berjuang lagi. ya. Siap, makasih, Prof.